Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Barisi Kata, perwakilan dari kelompok 3 dari mata kuliah kewarganegaraan yang akan mempresentasikan tentang masalah atau problem integrasi yang muncul pasca reformasi. Apa sih reformasi itu? Reformasi di Indonesia dimulai dari zaman setelah lengsernya Pak Soeharto pada Mei tahun 1998. Itu menjadi awal babak baru bagi bangsa Indonesia. Dan era tersebut dikenal dengan era reformasi yang dipandang sebagai awal periode demokrasi dengan sistem politik yang terbuka dan liberal. Reformasi adalah perubahan terhadap suatu sistem yang telah ada pada suatu negara. Seperti itu. Indonesia adalah negara demokrasi yang dapat dibuktikan dari sudut pandang normatif dan empirik. Dikutip dari situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, bukti empirik bahwa Indonesia adalah negara demokrasi bisa dilihat dari alur secara politik di Indonesia, yaitu pemerintahan masa reformasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 sampai tahun 49, lalu pemerintahan parlemen pada tahun 49 sampai tahun 59, pemerintahan demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai 1965, dan pemerintahan Orde Baru 1965 sampai 1998, dan pemerintahan Orde Reformasi pada tahun 1998 sampai dengan saat ini. Dan pada reformasi, pada era reformasi atau pada kepemimpinan Bapak B.J. Habibie, mulai terdapat atau mulai timbul masalah-masalah yang dulu pernah ada dan bertimbul pada era Pak B.J. Habibie. Contohnya korupsi, kolusi, dan nepotisme yang lebih kita kenal dengan singkatan KKN. Apa sih korupsi itu? Korupsi adalah perbuatan yang buruk seperti penggalapan uang atau penerima uang sogok dan lain-lain sebagainya untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain yang terkoordinir dengan baik, yang mengakibatkan kerugian keuangan pada negara. Korupsi merupakan suatu tindakan yang sangat tidak terpuji yang dapat merugikan satu bangsa dan negara. Korupsi di Indonesia bukanlah hal yang baru, sudah bukan hal yang tabu lagi. Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah korupsi yang cukup banyak, yang bahkan yang dilakukan oleh para pejabat atau pemegang kekuasaan yang telah dibongkar oleh KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi. Gitu. Lanjut ke kolusi. Kolusi adalah tindakan persekongkolan, persekutuan atau permufakatan untuk urusan yang tidak baik. Pengertian ini muncul mengingat kolusi berasal dari bahasa Latin colusio, yang artinya persekongkolan untuk melakukan perbuatan yang tidak baik. Biasanya diwarnai dengan tindakan korupsi, yaitu penyalahgunaan wewenang yang dimiliki oleh seseorang atau salah satu pihak pejabat negara. Seperti itu. Kolusi paling sering terjadi dalam satu bentuk pasar oligopoli, di mana keputusan beberapa perusahaan untuk bekerja sama dan secara signifikan mempengaruhi pasar secara keseluruhan. Kartel adalah kasus khusus dari kolusi berlebihan yang juga dikenal sebagai kolusi tersembunyi. Terus lanjut ke nepotisme. Apa sih nepotisme itu? Nepotisme adalah tindakan atau
memilih saudara atau teman berdasarkan hubungan, bukan berdasarkan kemampuannya. Kata ini biasanya digunakan dalam konteks derogatory. Sebagai contoh, kalau seorang manajer mengangkat atau menaikkan jabatan seorang saudara, bukannya seseorang yang lebih berkualifikasi tinggi atau namun bukan saudaranya, manajer tersebut akan bersalah karena nepotisme yang dulu pernah terjadi di zaman Pak Harto dulu. Rata-rata yang jadi kabinet kerjanya adalah keluarganya sendiri. Lalu apa sih yang harus kita lakukan untuk mencegah atau solusi dari KKN ini atau dari korupsi dan nepotisme ini? Meskipun gak ada cara yang efektif dan efisien, setidaknya masih bisa merangkak sedikit demi sedikit menuju negara bebas KKN. Cara paling mudah adalah dengan memulai dari diri kita sendiri, seperti memperbaiki moral dan mental diri kita. Tumbuhkan semangat anti KKN dalam diri, praktikan anti KKN dalam setiap perbuatan, pengaruhi orang lain agar semangat untuk anti KKN tumbuh, dan dalam kepribadian buat atau ikuti komunitas anti KKN untuk mengumpulkan maupun berkumpul dengan orang-orang yang memiliki tujuan dan ideologi serupa. Adakan kegiatan seperti penyuluhan, workshop, pembelajaran atau lainnya sebagai upaya mengurangi KKN di Indonesia, dan teruslah aktif dalam mengurangi KKN. Dari pihak pemerintah sendiri sudah menerbitkan undang-undang atau instruksi presiden tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi pada tahun 2012 lalu, dan ada juga peraturan presiden Perpres tentang strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi untuk jangka pada tahun lalu 2012 dan 2014 dan 2012 sampai 2025 nanti. Perpres ini adalah satu langkah konkret pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono dalam mencegah serta memberantas tindakan pidana korupsi di tanah air ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat, dan mohon maaf apabila ada kekurangan, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tetap di rumah.